bintang 7 masuk angin. Ya, kembali di Apa Kabarnya sama Akhir Pekan. Kita mengenal lagi lebih jauh, ada Pak Khairul dan juga Bang Sulaiman. Di sini saya ingin ke Pak Khairul. Pak Khairul. Pak Khairul, ya, silakan Bu. Dari Partai Persatuan Pembangunan, Pak, selama Bapak ini, Bapak menyalek ini, itu sudah ada persiapan atau belum, Pak? Singkat dulu. Kurang jelas Bu, sekali lagi Bu. Nah baik, saya akan kembali ke Bapak, tapi kita lihat dulu ini ada profil juga tentang Bapak dan juga tentang Pak Sulaiman, agar pemirsa melihat dan mengenal lagi nih calon-calon legislatif yang profesinya berlatar belakang sangat bervariatif begitu. Nah ini Pak Khairul Amilzega, berumur usianya 47 tahun, pekerjaan pedagang bakso dan penghasilannya 50.000 sampai 100.000 per hari ya Pak Khairul ya. Ini profilnya Pak Khairul Amilzega, caleg DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan. Lalu kemudian, ya, benar sekali. Bang Sulaiman sendiri sudah 12 tahun ya Bang ya, jadi profesi sebagai tukang ojek kurang lebih ya. Saya dagang-dagang aja. Iya, ini Partai Bulan Bintang PBB. Oh, Sulaiman. Oh, namanya ya, ini kita koreksi pemirsa, bernama Sulaiman, bukan Sulaiman ya. Namanya adalah Sulaiman. Umurnya 37 tahun. Penghasilannya kurang lebih sama ya dengan Pak Khairul, 50.000 sampai 100.000 per hari. Ya, Pak Khairul, saya kembali mau tanya Pak, waktu mau jadi caleg DPRD sudah ada pembekalan belum dari Partai Persatuan Pembangunan? Sudah ada Bu, kita diberikan pembekalan. Seperti apa Pak Khairul? Ya, seperti ya apa pembekalan Pak? bagaimana kita Iya Bapak, ya, Bu. saya ulangi pertanyaan saya. Bapak sudah mendapat pembekalan apa dari Partai Persatuan Pembangunan Pak? Ya, pembekalan yang diberikan kepada kami itu bagaimana kita ikut dalam terjun ke dunia politik khususnya legislatif ini Bu. Di mana kita berusaha mensosialisasikan sama masyarakat perjuangan-perjuangan kita di partai ke depannya gitu Pak. Demikian Bu. Nah, tujuannya sendiri apa Pak ketika kemudian Bapak sekarang menjadi caleg DPRD begitu Pak? Ya tentu sebagai dari saya kalangan umum, kita bicara masalah ekonomi Bu. Kita kan sebagai pedagang bakso khususnya, bagaimana kita melihat ekonomi sekarang ini tidak stabil Bu. Bagaimana kita melihat harga-harga tidak terjangkau sebagai oleh masyarakat. Jadi dengan demikian saya terjun ke dalam politik, mencoba aspirasi-aspirasi masyarakat yang saya temui di lapangan sebagai seorang tukang bakso. Kita akan perjuangkan bagaimana masyarakat bisa terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pokok ataupun khususnya sembako. Bagaimana masyarakat ekonomi kita ini terjangkau untuk memenuhi kebutuhan harian. Tentu kalau dia terjangkau dalam memenuhi kebutuhannya tentu berpengaruh dari tingkat kesejahteraan ataupun kehidupan kelanjutannya Bu. Terima kasih. Menarik nih Pak Khairul langsung menyentuh kepada kebutuhan ekonomi masyarakat. Boleh nggak Pak Khairul sedikit berbagi? Apa sih Pak yang kira-kira jadi bocoran sedikit nih? Solusi dari Pak Khairul agar ekonominya sedikit stabil atau membaik begitu Pak? Nah, tentu kita terjun di dunia legislatif ini Bu, pengawasan bagaimana pengawasan harga di lapangan untuk bisa dijangkau oleh masyarakat, karena ini bisa berakibat fatal sekali dari segi ekonomi. Awalnya dari segi ekonomi Bu, tapi bisa berkelanjutan ke sosial maupun hukum. Artinya kalau masyarakat itu tidak terjangkau, tentu timbul suatu gerakan sosial gitu Bu, masyarakat. Nah, satu-satu harapan saya ke depan, tentu hal itu saya perjuangkan bagaimana masyarakat bisa dapat terjangkau, terutama pemerintah. Itu kita awasi bagaimana dia memberikan bantuan-bantuan, terutama untuk pedagang. Atau kita contohkan Bu, bagaimana kita contohkan petani-petani itu diberi subsidi, dan juga infrastruktur jalan diperbaiki sehingga tidak terhambat distribusi daripada
ekonomi tadi Bu, bahan-bahan tadi. Jadi dengan demikian kan harga kan bisa terjangkau. Tapi kalau itu semuanya tidak dapat terrealisasi, tentu harga itu makin meninggi karena kelangkaan barang-barang tadi. Demikian Bu. Kita tangkap maksudnya. Boleh Pak berbagi juga. Bapak ini kan sudah berusaha juga menjadi pedagang bakso. Boleh kita juga tahu Pak mungkin latar pendidikan Bapak sendiri? Saya hanya SMA Bu. Boleh tidak Bapak sekarang memberikan pesan kepada masyarakat, mungkin kepada masyarakat di Medan, apa sih yang Bapak akan semangati di masyarakat Medan sendiri? Tentu saya berharap kepada masyarakat, saya mohon doa restu, dukungan dan keikhlasannya untuk memilih saya. Dalam hal ini tentu kita akan perjuangkan hal-hal ke depan bagaimana masyarakat itu bisa stabil terutama dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Jadi di dalam ini saya harapkan kepada masyarakat, pilihlah calon-calon legislatif yang berpotensial. Baik. Pak Khairul, maaf saya potong. Yang berpotensial. Yakinkah Anda bisa meyakinkan masyarakat untuk memilih Anda? Bagaimana cara meyakininya? Insya Allah, optimis saya hal demikian. Karena masyarakat kita pun banyak yang bisa dapat katakan pintar-pintar Bu. Oke, baik Pak Khairul. Jadi tidak bisa menilai mana yang terbaik. Baik Pak Khairul, saya ke Bang Sulaiman. Bang Sulaiman sendiri, kalau tadi saya tanya pertanyaan yang sama ke Bang Sulaiman ya. Bang Sulaiman sudah dapat perbekalan dari Partai Bulan Bintang? Kalau untuk pembekalan caleg-caleg saya udah sering berulang-ulang. Tapi yang belum, pembekalan secara pribadi mungkin? Ya, kalau pembekalan secara pribadi paling dari hati ke hati aja, antara Tua DPC sama saya sering ngobrol gitu. Nah, tujuannya Pak Sulaiman itu ingin menjadi caleg itu apa Pak? Yang paling mendasar? Yang paling mendasar saya mewakili kelas-kelas saya, orang-orang susah, orang-orang bawah. Karena gini, biasanya kalau saya juga ingin mengangkat aja tukang ojek, karena saya biasanya kalau yang orang-orang susah kalau mau sakit, mau apa tuh, kadang-kadang mau berobat susah atau apa susah. Insya Allah, dan Bapak yakin bisa memperjuangkan itu ya? Insya Allah kalau saya dikasih amanah, saya akan memperjuangkan. Oke, boleh kasih bocoran nggak Bang Sulaiman? Kira-kira selama berapa bulan nih sudah berjalan program? 3 bulan lebih ada ya? Program apa itu? Sebagai caleg? Ya, saya sosialisasinya... Nggak, maksudnya sudah berapa lama? Sekarang sudah 3 bulan lebih ya kalau tidak salah. Nah, Bang Sulaiman sudah keluar berapa nih Bang? Untuk jalan-jalan kemana-mana, bersosialisasi gitu. Kalau untuk biaya, saya hanya memodalkan stiker saja. Sebesar 250.000 ya. 250.000 dapat berapa stiker itu Pak Sulaiman? Itu saya dapat 1.000 karena saya hitungannya saya digabung. Kalau nggak digabung nggak dapat biayanya 1.000 gitu. stiker ya? 250.000. Nah itu modalnya dari mana Pak Sulaiman? Kalau modal 250.000 saya masih bisa untuk ngumpulin dari hari-hari ya. Dari ojek ngumpulinnya bisa 5.000, bisa 4.000, bisa ngumpul. Kalau itu bisa. Baik, nah Bang Hamdi, menarik nih ya. Tapi tadi memang ada garis bawahnya tadi di masalah keahlian. Tapi kalau dari latar belakangnya tadi Pak Khairul dan Bang Sulaiman, mampukah ini bisa menjadi fenomena baru atau warna baru? Maksudnya apa ini fenomena? Kalangan pedagang bakso, kalangan tukang ojek, bisa dipercaya begitu, bisa jadi tren nggak? Ada satu hal yang kita lupa sebenarnya, bahwa dalam politik fungsi agregasi kepentingan publik itu sebenarnya ditangkap oleh partai politik. Partai politik lah kanalisasi dari artikulasi kepentingan publik itu. Jadi pertanyaannya seharusnya partai publik itu yang menyeleksi dulu dan menominasikan orang-orang terbaik untuk dilemparkan ke bursa pencalekan itu gitu loh. Nah, sekarang bagi kita pertanyaannya, mungkin hal-hal yang seperti ini harus ditanyakan ke partai politik. Misalnya apa kriteria Anda dan apa memasang orang-orang A, B, C, D ya. Bagi saya nggak jadi masalah dari manapun latar belakangnya ya, asal memang kualifikasinya masuk. Dan itu tugas partai politik. Ini tadi baik kualifikasi dan keahlian yang harusnya partai yang dulu yang memfilter baru masyarakat. Nah, Pak Sulaiman, terakhir saya kasih kesempatan juga untuk memberikan mungkin pesan kepada masyarakat juga, mungkin yang gimana sih cara Pak Sulaiman kalau ingin meyakinkan? Coba saya ingin lihat nih, kalau meyakinkan sebagai caleg gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman, caleg PBB Kota Bekasi Dapil 2, Kecamatan Rawalumbu, Miskaja, Bantar Gebang. Insya Allah kalau saya diberi amanah oleh masyarakat yang mendukung saya, insya Allah saya akan amanah
sesuai dengan slogan saya, jagalah wudhu. Karena hitungannya kalau jaga wudhu selalu bersih, selalu suci. Jadinya saya hidup tuh kalau saya dikasih amanah nggak macam-macam. Baik, terima kasih Pak Sulaiman sudah bergabung. Terima kasih juga tadi Pak Khairul di Medan sudah bergabung. Nah, kita akan lanjut lagi dengan Bang Hamdi. Ini kalian lain, ini kalangan artis. Ya. Kita langsung nanti berhubungan dengan Bang Anwar Fuadi. Selamat malam, langsung bergabung silakan Mbak Angel Elga. Aduh. Nah, ini kalau Bang Anwar nih banyak kualifikasinya nih. Bang Angel Elga, silakan duduk. Nah, sesaat lagi tapi pemirsa kita akan ajak Anda dengan Bang Anwar dan Mbak Angel Elga. Tetap di Apa Kabar Indonesia Malam.